Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Belajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas elemen analisis data, yaitu pencarian data dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, Informatika kelas 8 Kurikulum Merdeka. Bagaimana sih cara mudah mencari data dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP? Simak terus video ini sampai selesai agar kalian paham. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Belajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam peta konsep analisis data, di mana di elemen analisis data kelas 8 ini kita akan mempelajari yang pertama ada pengolahan data, ada visualisasi data, ada pencarian data, dan ada peringkasan data. Dan untuk video kali ini kita akan masuk ke materi pencarian data, yaitu lookup. Langsung kita masuk ke materi pencarian data. Bagaimana cara mencari data? Nah, mencari data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, data yang dicari ditemukan atau dalam kondisi benar atau true, dan yang kedua, data yang dicari tidak ditemukan, yaitu dengan kondisi salah atau false. Nah, fungsi yang dapat digunakan terdiri atas dua kelompok, yaitu fungsi lookup dan juga fungsi reference. Dan untuk video kali ini kita akan mencari data dengan menggunakan fungsi lookup. Apa itu lookup? Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Fungsi lookup terdiri atas dua fungsi. Yang pertama ada VLOOKUP dan yang kedua ada HLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang dipakai jika range data disusun secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Lalu rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup underscore value titik koma table underscore array titik koma column underscore index underscore num, lalu titik koma ada range lookupnya dengan keterangan ya. Di sini lookup value yaitu nilai yang akan dicari di dalam tabel. Lalu table array yaitu tabel yang berisi data yang dicari. Call index num yaitu nomor kolom yang akan diambil datanya, yaitu dimulai dari nomor 1, 2 dan juga seterusnya. Dan yang terakhir range lookup. Di sini ada dua kondisi, di mana yang pertama adalah kondisi true untuk pencarian data jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari, dan kondisi false yaitu pencarian data jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari. Dan untuk range lookup ini tidak wajib ya, jadi tidak harus diisi. Lalu yang kedua, pencarian data dengan fungsi HLOOKUP. Pencarian data dengan fungsi HLOOKUP dipakai jika range data disusun secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Rumusnya yaitu sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value titik koma table array titik koma row index num titik koma range lookup. Dengan keterangannya sama, yaitu lookup value adalah nilai yang akan dicari di dalam tabel, lalu table array yaitu tabel yang berisi data yang dicari, lalu row index num adalah nomor baris yang akan diambil datanya. Nah, di sini bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika tadi VLOOKUP itu di sini adalah call index num, kalau HLOOKUP itu row index num. Di VLOOKUP kita mengambil nomor kolom, tapi di HLOOKUP di sini kita mengambil nomor baris. Nomornya dimulai sama dari 1, 2 dan juga seterusnya. Kemudian yang terakhir range lookup. Kondisinya sama juga, ada true dan false. Kondisi true yaitu untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari, dan kondisi false yaitu untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari.
dan di sini tidak wajib juga karena di sini range lookup-nya tidak harus diisi. Oke, langsung kita praktekkan saja bagaimana mencari data dengan fungsi lookup agar kalian lebih paham ya. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel di kolom A ada kode, lalu ada kota di kolom B, dan di kolom C ada provinsi. Dari tabel-tabel ini kita akan mencari data dengan fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena di sini tabelnya vertikal ya, dari atas datanya itu vertikal dari atas ke bawah. Oke, yang pertama di sini kita akan mencari data kota berdasarkan kode yang terdapat di dalam tabel. Ibu masukkan kodenya dulu. Di sini Ibu masukkan kodenya secara acak ya. BGL, BNA, JMB, MDN, BDL, dan yang terakhir LAL. Lalu berdasarkan kode-kode yang kita input ini, kita akan mencari data kota. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kita lihat rumusnya ya. Di sini yang pertama adalah lookup value. Di mana lookup value adalah nilai yang akan dicari di dalam tabel. Dan nilai yang akan dicari di sini adalah berdasarkan kode, sehingga kita ambil kode di kolom E ya, kita ambil lookup value-nya yaitu kode yang ada di dalam kolom E, lalu titik koma kita masukkan table array-nya. Nah, table array itu adalah table yang berisi data yang dicari ya. Nah, di sini kita ambil dari kode ya sampai dengan kota. Kita ambil dua kolom saja, kode dan kota, kolom A dan kolom B. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari data kota. Yang akan kita ambil adalah data kota, di mana data kotanya itu ada di kolom B ya. Lalu titik koma di kolom index numbernya ya. Di sini nomor dari kolom kota itu ada di nomor 2 ya, bisa dihitung di sini A1 B2 ya, sehingga di sini kita tulis 2 lalu titik koma 0 lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini BGL ya, itu adalah Bengkulu. Coba kita cek BGL Bengkulu. Itu cara menggunakan VLOOKUP. Oke, kita coba sekali lagi ya. Sama dengan VLOOKUP ya, lalu kita lookup value-nya adalah data yang akan kita cari, kita ambil di kolom E, lalu titik koma, table array-nya kita ambil di tabel utamanya dari kolom A sampai dengan kolom B ya, 2 kolom saja karena kita akan mencari data kota. Lalu titik koma ya, kolom indeksnya 2 karena di sini kolom B berada di posisi 2, sehingga kita tulis di sini 2 titik koma 0 kurung tutup ya. BNA adalah Banda Aceh, betul ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja ke bawah. Nah, kita cek datanya apakah benar. JMB Jambi, betul ya. MDN Medan, betul. BDL Bandar Lampung, betul. Nah, LAL di sini kenapa dia NA ya? Karena ternyata ya LAL itu tidak terdapat di sini ya. Kenapa menghasilkan NA? NA ini artinya kode LAL itu tidak ditemukan dalam tabel kode ya. Maka jika tidak ada nilainya ya, maka nilainya adalah NA. Paham ya? Oke, kita langsung coba mencari provinsi agar kalian lebih paham. Oke, sama ya, sama dengan VLOOKUP. Lalu di sini lookup value-nya masih tetap sama ya, nilai yang akan dicari itu berdasarkan kode. Jadi lookup value-nya di sini masih sama, kita ambil dari kolom E ya, berdasarkan kode, titik koma. Nah, di sini table array-nya kita ambil dari kolom A sampai dengan kolom C. Kenapa sampai dengan kolom C? Karena kita cari datanya adalah data provinsi. Tadi kita sampai dengan kolom B karena kita hanya mencari data kota ya. Kalau kita mencari data provinsi, maka kita ambil range-nya itu dari kolom A sampai dengan kolom C. Nah, oke, titik koma ya.
Setelah itu kolom indeksnya kita hitung. Provinsi ada di kolom berapa? 1, 2, 3. Nah, di sini berarti kita kolom indeksnya tulis 3, lalu titik koma, 0, lalu kurung tutup. Di sini BGL itu ada di Provinsi Bengkulu, betul ya? BGL ada di Provinsi Bengkulu. Oke, kita cek lagi ke bawah apakah benar. Banda Aceh ada di Provinsi Aceh, lalu Jambi ada di Provinsi Jambi, Kota Medan ada di Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Bandar Lampung ada di Provinsi Lampung. Bandar Lampung ada di Provinsi Lampung, betul ya. Lalu di sini masih sama, LAL berisi data NA karena memang tidak ada kode LAL di dalam tabel utama sehingga nilainya adalah NA. Paham ya fungsi VLOOKUP? Berikutnya kita pelajari pencarian data dengan fungsi HLOOKUP. Nah, bisa dilihat di sini ya. Data untuk HLOOKUP di sini datanya horizontal ya. Dia dari kiri ke kanan. Bisa kita bedakan data VLOOKUP di sini datanya vertikal dari atas ke bawah. Data HLOOKUP itu datanya horizontal dari kiri ke kanan. Seperti halnya pada contoh VLOOKUP, kita akan mencari data kota berdasarkan kode-kode yang akan kita masukkan. Kita masukkan dulu kodenya ya. Di sini Ibu masukkan acak ya. Kodenya PLG, PMS, BNA. Oke, dari kode-kode ini kita akan mencari data kotanya. Kita langsung masukkan rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka. Di sini lookup value-nya itu nilai yang akan dicari di dalam tabel ya. Kita ambil dari kode ya, kita blok range kodenya, lalu titik koma, dan untuk table array-nya tabel yang berisi data yang akan kita cari. Kita blok barisnya ya, dari baris kode yaitu baris kedua sampai dengan baris ketiga ya, lalu titik koma. Nah, untuk row indeksnya ya, baris indeks numbernya di sini kita hitung dia ada di baris keberapa. Hitungnya dari mana? Hitungnya bukan dari sini ya, bukan dari baris ke 1 karena di sini baris ke satunya itu kosong. Kita hitung dari patokan lookup value ya. Lookup value-nya kan diambil dari kode, berarti kita hitung dari kodenya. Pertama yaitu kode adalah baris ke 1, kota adalah baris kedua, sehingga di sini row indeksnya di sini titik koma 2 ya, lalu titik koma lagi 0 atau true, lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini BGL adalah Bengkulu, betul ya. Oke, kita cari Medan sama dengan HLOOKUP ya. Kita ambil lookup value-nya, kita ambil dari range kode, lalu titik koma, tabel array-nya kita ambil dari kode ke kota ya. Di sini row indeksnya kota adalah row index nomor 2 ya, 1, 2, berarti titik koma 2, titik koma 0, lalu kurung tutup, Medan. Bener ya? Paham ya? Oke, berikutnya kita cari provinsi ya. Kita akan cari provinsi sebagai sampel. Satu saja kita akan cari provinsi sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil dari range kode ya. Lalu titik koma. Nah, di sini tabel array-nya kita ambil dari kode sampai dengan provinsi. Jadi dia row-nya itu adalah row yang ketiga ya, sehingga titik koma row indeksnya 1, 2, 3, ini yang ketiga, kita tulis di sini 3, lalu koma 0 kurung tutup. Bengkulu juga, BGL Bengkulu, kotanya provinsinya Bengkulu, sama ya. Begitulah cara mencari data dengan menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Bisa dipahami ya? Demikian pembahasan Ibu tentang pencarian data dengan fungsi lookup yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bisa kalian pahami. Untuk video berikutnya Ibu akan membuat video
pencarian data dengan menggunakan fungsi reference, ada match, index, dan juga choose. Jadi pastikan kalian like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk update video setiap minggunya. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih. Tetap semangat, mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.